Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan Wi-Fi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada episode kali ini. Dan semoga ya bulan besok ya, ini bulan April, terus bulan Mei minggu depan ya, di bulan Mei kita bisa selesaikan lah ya kitab Yeremia ini, sehingga kita di bulan Mei akhir atau Juni kita masuk dalam kitab yang baru, saudara ya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita satu hati kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami boleh kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Singkapkan yang masih tersembunyi, berikan kami hikmat rema dari Tuhan, sehingga lewat tadarusan Alkitab ini setiap kami menjadi pribadi yang nantinya bisa hidup semakin indah di mata Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Bapak Ibu siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan memulai tadarusan Alkitab kita. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya
Yeremia pasal 40 pada episode kali ini. Perikopnya Yeremia tinggal pada Gedalia bersama saya, saudara. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan, Allahmu, telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini. Dan dia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya. Oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya. Sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah. Aku akan memperhatikan engkau. Tapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Perikop berikutnya, masa Gedalia menjadi gubernur dan pembunuhannya. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel, maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai, orang Metofa itu, dan Yevanya, anak orang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri akan menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan, dan minyak, kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat di mana mereka telah berserak-serak, dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa, dan mereka berkata kepadanya, Tahukah engkau bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismael bin Netanya membunuh engkau? Tapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, Baiklah, aku pergi membunuh Ismael bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa. Tapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yonatan bin Kareah, Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, pasal 40 yang kita baca tadi adalah peristiwa di mana akhirnya Zedekia dan semua orang-orang yang memberontak kembali kepada Babel itu sudah dibuang ke Babel. Bahkan Zedekia matanya sudah dicungkil menjadi orang yang direndahkan, karena sebelum matanya dicungkil, matanya dibutakan. Penglihatannya terakhir adalah pembantaian anak-anaknya oleh orang-orang Kasdim atau oleh prajurit-prajurit dari Babel yang disuruh oleh Nebukadnezar. Kemudian salah satu panglimanya Nebukadnezar melepaskan Yeremia. Nah, ini ada hal yang menarik juga ya Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan kan berkata kepada Yeremia bahwa ya memang Yehuda sudah diserahkan kepada Babel. Jadi
orang-orang Yehuda yang dibuang ke Babel, Tuhan sudah perintahkan kepada Yeremia untuk ya udah kamu hidup aja di sana. Nah, carikan istri buat anakmu laki-laki, carikan suami buat anakmu perempuan, dan beranak cuculah di sana, bertambah banyaklah di sana. Kerjalah kurang lebih begitu ya. Hiduplah di situ. Dan Tuhan juga sudah sangat jelas bicara kepada Yeremia bahwa orang-orang yang ditinggalkan di Yehuda itu akan mati oleh pedang nantinya. Yang menarik ya, sampai pasal 40 ini belum kelihatan. Kenapa Yeremia itu malah mau menetap kepada Gedalia? Gedalia ini adalah gubernur boneka ya, karena ketika Zedekia raja terakhir Yehuda itu sudah dibuang ke Babel, Nebukadnezar tidak lagi memberikan tahta Yehuda ya, tapi hanya mengangkat seorang ya bisa dibilang wali kota atau gubernur atau wali negeri gitu ya. Ya seperti misalnya negara-negara jajahan itu ya tidak lagi diberikan tahta, tapi hanya dijadikan atau derajatnya diturunkan menjadi provinsi dari Babel gitu. Tadinya kan Yehuda kan tetap meskipun sudah ditaklukkan Babel, tetap sebuah kerajaan. Kerajaan Yehuda punya raja namanya Zedekia. Tapi ketika Zedekia memberontak, rupanya Nebukadnezar dan Babel akhirnya menurunkan derajat dari Yehuda, bukan lagi kerajaan tapi hanya bagian dari provinsi, sehingga Gedalia yang notabene adalah orang Yehuda juga itu diangkat menjadi gubernur, tapi bukan jadi raja karena Gedalia bukanlah keturunan dari Raja Daud. Jelas ini diturunkan. Makanya Zedekia adalah raja terakhir yang kita bisa temukan di Alkitab yang berasal dari garis Daud. Ya. Habis itu nggak pernah lagi ada raja. Ya, kalau kita imani Yesus Kristus adalah raja karena keturunan Daud, tapi secara faktual Yesus ketika kedatangan pertama 2000 tahun yang lalu tidak pernah menjadi raja real di tahta Daud. Kita baru dengan iman, ya. Tapi pasti nanti dalam kedatangannya kembali dia akan duduk di tahta Daud. Itu nubuatan Alkitab tentang akhir zaman begitu clear-nya. Baik yang di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang di perjanjian lama tentu belum tergenapi ketika Yesus datang pertama kali, dan yang di perjanjian baru kalau kita baca kitab Wahyu, Yesus akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun itu harus real terjadi. Ya, sebab janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Daud itu banyak yang belum tergenapi, dan hanya bisa tergenapi kalau memang benar-benar Yesus memerintah kembali atau turun ke dunia kembali menjadi raja ya di saat nanti dia datang kembali kali kedua. Maka saya termasuk hamba Tuhan yang percaya bahwa Yesus akan memerintah kembali secara real ya. Itu bukan cuma alegoris, itu bukan cuma sekedar simbolik ya, karena banyak rekan-rekan saya yang mengatakan bahwa Yesus nggak mungkin jadi raja secara faktual ya, punya tahta dan turun kembali dalam artian menjadi manusia dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun ya. Banyak rekan-rekan saya yang tidak percaya tafsiran seperti itu, tapi menafsirkan dengan bahasa simbolik bahwa kerajaan 1000 tahun itu ya sekarang ini, di mana Yesus sudah memerintah sebagai raja di hati setiap kita orang percaya kepadanya. Ya silakan saja menafsirkan seperti itu, kan kita boleh menafsirkan berbeda-beda. Jadi saya bingungnya dalam posisi sampai ayat ini ya, karena kan kita kan cuma membacanya kan memang runtut gitu ya. Kita nggak tahu nanti, pasti terbuka di pasal-pasal setelahnya ya. Sehingga kita akhirnya bisa menyimpulkan nanti why ya, kenapanya. Tapi di pasal 40 ini saya termasuk orang yang bingung kalau kita tidak atau belum membaca ayat-ayat setelahnya, dan juga kalau kita sudah memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mengikuti tadarusan Alkitab ini kan kita sudah mengikuti pasal-pasal sebelum pasal 40 kan, di mana Tuhan sudah jelas berkata kepada Yeremia bahwa yang ditinggalkan itu akan menjadi mangsa dari pedang-pedang musuhnya gitu ya. Ya, pertanyaannya ketika Yeremia dilepaskan oleh perwira dari Babel tadi, diberi pilihan, kamu mau ikut aku ke Babel apa tidak? Ya, atau kamu tetap tinggal di sini? Ya silahkan nanti datang kepada Gedalia, nanti pokoknya kamu akan aman di sana. Bahkan Yeremia dikasih bekal oleh panglima Babel ini ya. Atau kamu boleh pergi kemana saja lah, pokoknya kamu bebas gitu. Nah pertanyaannya, kenapa Yeremia tidak ikut ke Babel? Karena kalau kita lihat nubuatan Tuhan, ya, penghukuman Tuhan 70 tahun ini, orang-orang yang ke Babel meskipun dibuang, tapi ya
tidak akan terbunuh gitu. Memang sudah Tuhan kehendaki Babel menguasai Yehuda. Justru orang-orang yang ditinggalkan, bangsa Yehuda yang ditinggalkan nanti, yang dinubuatkan Tuhan akan habis oleh pedang dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan kita kan mestinya kita mengkritisi ya. Kenapa Yeremia yang sudah dapat nubuatan itu dengan begitu clear-nya, karena dia dapat langsung dari Tuhan, dia bukan dapat dari orang lain, bukan ada orang mendapatkan nubuat terus orang itu menyampaikan kepada Yeremia, tapi Yeremia mendapatkan langsung dari Tuhan. Nah, kenapa pertanyaan Yeremia tetap ada di Yehuda? Ya, berlindung dalam pengaruh kuasa dari Gedalia. Padahal di Yerusalem, di tanah Yehuda sudah nggak ada apa-apa lagi, yang kita sudah mempelajari bahwa sudah membaca bahwa Yerusalem sudah dibakar dengan api dan lain sebagainya, Bait Allah sudah dihancurkan dan lain sebagainya. Nah, ini pertanyaan yang sampai pasal 40 belum terjawab, Saudara. Mungkin nanti dalam pasal-pasal berikutnya kita akan menemukan, tapi sabar ya. Karena kan kita kalau tadarusan kan per pasal. Nah, ini yang menarik di sini. Kemudian juga kita baca dalam pasal 40 ini ada banyak orang-orang Yehuda yang sudah terserak ketika Babel menyerang, ya lari ke Amon, lari ke negeri-negeri lain, ke wilayah-wilayah lain, ketika mendapatkan informasi bahwa tentara Babel sudah balik lagi ke Babel dan tanah Yehuda itu diberikan kuasanya oleh gubernur Gedalia, diberi kuasa oleh Nebukadnezar, oleh Raja Babel, maka mereka kembali dan Gedalia melindungi mereka, memprotek mereka. Udah, kamu tinggal di sini aja, ya. Ya udah, nggak usah takluk sama Babel, ya kalian di sini aja, aku nanti yang menjadi perantara antara kalian dengan Babel, karena memang Gedalia kan diangkat sebagai gubernur. Ya, secara lokal dia punya kuasa karena dia punya mandat dari Raja Babel, ya. Hingga akhirnya dia bisa melindungi siapa saja di wilayah tanah Israel selama tidak memberontak kepada Babel. Kan gitu kalau kita baca tadi. Asal kamu tidak memberontak kepada Babel, kamu aman di sini dalam pelindunganku. Ya, sebenarnya kalau kita membaca tadi, hal yang paling miris ya, kerajaan Tata Daud itu sudah runtuh. Ya, saya tidak di pasal ini mendapatkan sesuatu untuk bicara A, B, C, D, tapi yang Tuhan taruhkan di hati saya ketika kita membaca pasal 40 tadi ya, bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada Daud dan kepada Salomo bahwa tahtanya akan terus ada, keturunannya akan terus bertahta di atas tahtanya Daud, itu secara faktual ya, di zamannya pasal 40 ini itu sudah tidak lagi terjadi. Ya. Nggak ada lagi tuh. Pertanyaan kita, loh kalau gitu Tuhan sudah ingkar janji dong. Nah, ini yang seringkali kita tidak mau mendalaminya karena kita sudah langsung berasumsi bahwa Tuhan tuh ingkar janji, dan kita sudah punya pemahaman Tuhan tuh nggak mungkin ingkar janji. Jadi ketika kita lihat fakta sedemikian, kita mundur dan tidak mau mendalami kisah ini. Kalau bagi saya mah Tuhan nggak ingkar janji. Ya, perjanjian antara Tuhan dengan Daud dan perjanjian Tuhan dengan Salomo, secara lebih luas lagi perjanjian Tuhan dengan Israel dan perjanjian Tuhan dengan Yehuda, itu menjadi gugur karena ya keturunan Daud, keturunan Salomo, Raja Yehuda, kemudian juga orang Israel sendiri yang mematahkan atau meninggalkan perjanjian itu, sehingga ya Tuhan bukan ingkar janji, perjanjiannya secara sepihak tidak lagi diikuti dan dikerjakan oleh bangsa Israel. Nah, ini yang menarik karena kalau ngomongin perjanjian kan harus dua sisi, saudara, dua pihak. Masa perjanjian Tuhan dengan Tuhan sendiri kan nggak mungkin. Ini kan perjanjian bahwa Tuhan akan terus berjanji kepada Daud bahwa keturunanmu nanti tidak akan pernah beranjak dari tahtamu, ya. Tapi faktanya, ya kita nggak ngomongin Yesus dulu nih, faktanya di zamannya pasal 40 Yeremia ini, ya tiba-tiba keturunan Daud tidak ada lagi yang jadi raja. Berhenti di tahta Zedekia. Dan yang memerintah pada konteks Yeremia 40 ini adalah Gedalia, ya, yang notabene bukan seorang raja dan tidak mewarisi garis Daud gitu, kurang lebih kan begitu. Terputus di situ. Apakah Tuhan ingkar janji di sini? Ya, kalau kita bacanya tidak dengan sungguh-sungguh melihat konteksnya, ya, kita akan bilang Tuhan ingkar janji. Nah, karena itu bertentangan dengan iman kita yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Nah, seringkali orang Kristen mengabaikan cerita ini, lewat aja gitu aja. Tapi justru saya digerakkan untuk mengingatkan saudara bahwa namanya perjanjian itu dua pihak.
Tuhan memang tidak pernah ingkar janji, tapi kalau saudara yang ingkar janji, saudara yang mematahkan perjanjian, saudara yang one prestasi bahasa hukumnya ya, tidak menepati isi perjanjian, maka perjanjian itu secara hukum sudah rusak, sudah batal. Maka ketika akhirnya Tuhan membiarkan bahwa tidak ada lagi keturunan Daud yang duduk di tahta uh, Yehuda, tahta Israel, ya itu bukan salah Tuhan, bukan Tuhan yang tidak ingkar janji, ya karena memang bangsa Israel sendiri yang sudah tidak lagi mengikat atau keluar dari perjanjiannya dengan Tuhan. Nah ini kan konsep yang harus dipahami juga sebagai orang percaya. Tuhan memang berjanji, kalau kau percaya kepadaku, kau tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, dalam keseharian kita, itu tidak percaya sama Tuhan. Tidak percaya itu bukan cuma menentang loh saudara. Tidak percaya itu artinya tidak melibatkan Tuhan juga bisa tidak percaya. Berapa banyak sih saudara yang dalam mengambil keputusan tuh benar-benar melibatkan Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan. Bukankah kebanyakan kita ketika mengambil keputusan itu, ya mengambil keputusan bukan cuma dengan akal, tapi juga dengan perasaan. Ya. Jadi lebih kepada ego. Dan bukan kepada Tuhan. Ya di hari ini, ya apa kemarin malam ya, saya lupa. Hari ini kalau nggak salah. Saya share, saya dapat sebuah muncul di apa namanya YouTube saya, channel YouTube salah satu podcast yang sering saya ikuti juga ya, politikus Akbar Faisal ya, yang hari ini naik itu bicara dengan Hari Darsono. Bapak Ibu kalau tahu, kalau sejaman dengan saya di zaman Orde Baru, kita tahu dia seorang perancang busana kelas atas. Ya. Rupanya seorang psikolog juga dia. Dan dia punya gelar kebangsawanan Inggris juga, Sir gitu ya. Ada SIR, Sir. Ya. Ya, itu berarti kan diberikan oleh kerajaan Inggris, dan ya ini mungkin karena jasanya terhadap kalangan bangsawan di sana yang merancang busana dan lain sebagainya, sehingga dikasih gelar kebangsaan Sir itu. Ya dalam diskusi ini saya termasuk yang kaget-kaget juga, karena tidak terpikirkan seorang perancang busana yang saya tahu sejak saya kecil remaja, perancang busana ternama di negeri ini, punya wawasan yang seluas ini. Mungkin karena usia juga ya, beliau kalau tidak salah udah 74 apa 70 berapa gitu, sehingga sudah makan asam garam pengalaman dunia, sehingga akhirnya wawasan beliau memang luas sekali. Di dalam podcast itu dia berkata, ya banyak kita sekarang ini tidak berpikir dengan logika semata, tapi sudah main perasaan. Nah, kalau udah main perasaan itu ya akhirnya nggak objektif. Dan banyak kita seperti itu katanya. Negeri ini kenapa nggak bisa keluar dari lubang keterpurukan, ya karena seperti itu, sebagian rakyatnya nggak pakai akal ya, nggak objektif. Ya yang saya mau hubungkan dengan ayat tadi ya kita ini ketika membaca ayat-ayat Alkitab juga nggak mau pakai akal gitu. Kita maunya langsung, pokoknya ya udah imanin aja gitu. Nggak gitu saudara. Kalau Bapak Ibu lihat struktur saya berpikir dalam berkhotbah itu, Bapak Ibu mestinya sudah melihat bahwa saya memang memakai akal saya, bukan sekedar rasa. Kalau rasa itu ya like or dislike. Sehingga ketika saya misalnya nggak suka sama tokoh Salomo, maka saya tidak akan mendalami Salomo. Saya tidak suka dengan tokohnya Daud, maka saya tidak akan mendalami Daud. Ya. Kalau bagi saya setiap tokoh di Alkitab, setiap kisah di Alkitab itu pasti kalau dibaca dengan akal, ya, itu akan sesuatu yang luar biasa dalam. Kalau kita membaca Alkitab dengan objektif, itu luar biasa dalam. Dan dalam pasal 40 ini, saya mendapatkan sesuatu yang saya mau bagikan kepada saudara, bahwa
Ya kita ini hati-hati dengan perjanjian. Meskipun Tuhan berjanji kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, tapi kita harus percaya. Tapi pada faktanya kan keseharian kita tidak begitu. Seperti saya bilang tadi, berapa banyak kita yang mengambil keputusan itu melibatkan Tuhan sungguh-sungguh. Bukankah kita langsung ngambil keputusan aja? Kalau saudara mengambil keputusan dengan kepintaranmu semata, tidak mengandalkan Tuhan, maka artinya kan saudara tidak percaya kepada Tuhan. Sebab orang yang percaya kepada sesuatu, itu pasti bergantung pada sesuatu itu. Kan begitu? Benar nggak saudara? Ya. Orang itu kalau udah percaya kepada sesuatu, nyawanya pun dipertaruhkan kepada yang dipercaya itu. Makanya saya sempat ngomong juga kalau nggak salah entah di khotbah atau di dalam Deep Talk with Pase. Minggu kemarin saya nonton sama anak-anak saya film Covenant yang lagi masih tayang di bioskop nih. Itu tentang seorang prajurit Amerika yang diselamatkan oleh orang Afghanistan dan akhirnya prajurit Amerika ini yang sudah sebenarnya sekarat akhirnya bisa selamat, bisa hidup. Sedangkan orang Afghanistan yang menolongnya ini akhirnya menjadi pelarian di negerinya karena dikejar-kejar sama Taliban karena dianggap sebagai pemberontak. Nah, ketika prajurit Amerika ini sudah hidup normal lagi, sudah sehat lagi, dia tidak bisa tidur karena dia teringat sama Ahmed yang nolong ini. Ya, mimpinya tuh teringat-ingat dulu bahwa sebenarnya dia udah mau mati, tapi sekarang dia bersama dengan istrinya, dengan 2 anaknya, bisnisnya juga oke di Amerika, dia hidup aman, tapi dia merasa berdosa karena si Ahmed yang nolong ini mungkin saat ini sedang dikejar-kejar gitu. Sehingga akhirnya karena dia terikat dengan perjanjian, karena si Ahmed itu mau bekerja pada tentara Amerika karena dijanjikan ya dia dan istrinya akan mendapatkan wild card atau green card atau kewarganegaraan atau suaka politik sehingga bisa dibawa ke Amerika karena di Afghanistan dia sudah begitu tidak sejahtera karena anaknya dibunuh sama Taliban dan lain sebagainya sehingga dia merasa ini bukan negeriku lagi, aku lahir di sini tapi aku nggak bisa hidup di sini. Makanya dia kepengen ke Amerika, negeri yang dimimpikannya sebagai negeri yang penuh dengan demokrasi. Ternyata apa yang dijanjikan oleh tentara Amerika bahwa dia akan dapat suaka politik, malah tidak ditepati. Maka si prajurit Amerika yang diselamatkan si Ahmed ini karena tahu perjanjian itu, dia tinggalkan istrinya dan anak-anaknya, istrinya pun melepaskan karena dia berpikir, ya kalau kamu di sini juga tapi pikiran kamu dan nyawa kamu di sana memikirkan Ahmed juga gimana? Udah kamu pergi ke sana, aku izinkan. Bahkan dimodalin sama istrinya dalam artian istrinya kini menggadaikan bisnis mereka sebab prajurit ini untuk Afghanistan harus dengan uang sendiri ya, harus bayar juga tentara bayaran gitu ya, kurang lebih gitu ya. Jadi usahanya digadaikan dan istrinya bilang kamu pokoknya harus kembali. Maka dengan bekal itu, si prajurit Amerika ini kembali ke Afghanistan untuk mencari si Ahmed dengan segala cara. Akhirnya si Ahmed, singkat cerita, nonton aja filmnya, bisa selamat dan akhirnya terbawa ke Amerika. Orang kalau sudah percaya, ya terikat dengan perjanjian, maka dia rela mati. Itulah trust, itulah percaya. Tapi berapa banyak kita? Saya ngomong kita ini bisa saja itu juga diri saya secara nggak sadar. Itu kalau melakukan apapun ya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan siapa kita, mengandalkan hebatnya kita. Nah, kalau kita nggak percaya sama Tuhan dengan mengekspresikan dengan tadi bertanya sama Tuhan, bergumul sama Tuhan, kita mengambil keputusan semaunya sendiri. Bukankah artinya kita sudah meninggalkan perjanjian itu dengan Tuhan? Maka kalau kita binasa, apakah Tuhan kita bisa salahkan? Tidak. Tuhan bisa klaim, loh kamu yang nggak percaya sama aku. Kalau kau percaya sama aku, di mana dalam keseharian hidupmu? Kau tidak pernah melibatkan aku. Kau hanya bicara sama aku ketika kau ke gereja. Itu pun seminggu sekali. Itu pun juga kadang-kadang kau tidak ke gereja. Apakah itu yang namanya percaya? Jadi Bapak Ibu nanti saya yakin orang Kristen ketika nanti bangkitan orang mati akan kecewa. Karena tidak bersama dengan Tuhan. Tubuhnya dibangkitkan tapi tidak dibawa Tuhan ke Yerusalem baru. Dan nanti dia baru tahu dalam tahta pengadilan Kristus bahwa Tuhan berkata, sepanjang hidupmu kau beragama Kristen tapi kau tidak percaya kepada aku. Kau tidak pernah libatkan aku.
Toh kau tidak pernah mengasihiku dengan sungguh. Tidak ada aku dalam hidupmu sama sekali. Aku tidak terpancar, tidak ada kesaksian tentang diriku dalam hidupmu. Dan ketika itu dipaparkan, ketika buku-buku kehidupan itu dibacakan, banyak orang Kristen nanti akan menyesal, berteriak, menangis, tapi nggak ada guna lagi karena sudah dilempar ke dalam lautan api kekal. Itu yang saya mau katakan kepada saudara di Yeremia 40 ini. Faktanya, janji Tuhan sama Daud, sama Salomo, sama Israel, sama Yehuda, bahwa tahta Daud tidak akan pernah hilang dari keturunan Daud. Pada fakta Yeremia 40 ini, tidak ada lagi raja dari garis keturunan Daud. Raja nggak ada. Kerajaan Yehuda tiba-tiba hilang. Kerajaan Israel tiba-tiba hilang. Diturunkan derajatnya hanya menjadi provinsi, bagian provinsi dari kerajaan Babel. Apakah Tuhan ingkar janji? Enggak. Apakah Tuhan berdusta? Tidak. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Oh, hati-hati. Ini yang sebenarnya dalam bahasa khotbah saya tekankan terus. Jangan sampai keluar dari perjanjiannya Tuhan. Semoga dipahami, semoga dimengerti. Tundukkan kepala ya, kita doa. Makasih Tuhan Yesus buat tadarusan Alkitab pada episode kali ini. Kami diingatkan bahwa di Yeremia 40 tiba-tiba tidak ada lagi raja keturunan Daud yang duduk di atas tahta Israel, tahta Yehuda. Bukan karena Tuhan ingkar janji. Bukan karena Tuhan tidak tepati janjinya kepada Daud dan juga kepada Salomo. Kami belajar karena Israel yang sudah meninggalkan perjanjian itu sendiri. Israel lah yang merobek isi perjanjian itu. Hingga akhirnya apa yang sudah terikat dalam perjanjian antara Tuhan dengan Salomo, Tuhan dengan Daud, itu sudah tidak berlaku di zaman Yeremia pasal 40 ini. Kami belajar sehingga kami bisa memperbaiki diri ke depannya, sehingga janji Tuhan bahwa kami tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal itu akan terus terjadi, sebab kami benar-benar dalam keseharian mengekspresikan percaya kami, bukan saja lewat iman, tapi lewat perbuatan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Semoga diberkati ya saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you.